kerikil tanpa amukan, cut, ambil, pilih kerikil yang paling baik bagi saya, yang saya pandang paling baik. Udan jadi tipe-tipe yang dulu kerikil kita bagi. Saat itu kalau saya. Kalau penjenengan dengan ritualan, tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, pikirkan apa yang pikirkan, dibuang lewat mulut lepas-lepas. Hidup Allah Ta'ala. Tapi yang jelas, yang pertama kesini ada 3 syarat yang harus dipenuhi seperti tadi: nama, timur lahir, dan itu kalau ada orang yang sakit atau melihat masa depan. Kalau bakar rumah, satu pertama, yang kedua adalah tanahnya di sini, rumah alamatnya siapa, kepala rumahnya siapa, anggotanya siapa. Catat semuanya. Kami ke sini, kami rituali, kami interaksi. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ini terkait dengan konsep reinkarnasi, Mbak, bahwa orang yang mati nanti bakal akan hidup kembali. Apakah jika orang yang mati itu lelaki atau perempuan terus hidup kembali, itu apakah kita juga terlahir kembali dengan sosok perempuan lagi apa laki-laki, Mbak? Oh, enggak seperti ya? itu, enggak. Dia itu kalau sudah menjadi sukma itu dia tidak berwujud laki dan perempuan. Enggak ada. Orang sudah menjadi sukma ya sukma. Jadi sukma itu ibarat cahaya. Jadi dia enggak laki enggak perempuan. Jadi dia tetap wujudnya seperti itu, dan dia juga akan mencari kurungan yang pas untuk dia. Seperti kerang kan loh, Mas. Kerang dikala dia katakanlah dia sudah besar isinya itu ya, dia kan akan keluar mencari tempat yang baru yang cocok. Kalau dia nggak cocok ya dia akan keluar lagi. Yang cocok nggak keluar lagi. Kalau dia sudah pas nyaman, sama sudah akan hidup seperti situ. Itu reinkarnasinya juga sama halnya seperti itu. Jadi tidak mengenal lagi atau perempuan. Namanya sukma ya sudah sukma. Jadi bisa menjadi perempuan juga bisa menjadi laki-laki. Jadi sudah tidak mengenal jenis kelamin. Enggak mengenal jenis kelamin. Namanya sukma itu sudah tidak mengenal jenis kelamin. Ya nanti bisa juga menjadi perempuan, juga bisa menjadi laki-laki. Bisa. Apakah itu bisa diminta? Diminta maksudnya seperti apa? Ya seperti titisan atau reinkarnasi itu bisa diminta. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Karena namanya roh itu akan memilih jalannya sendiri. Mana yang kuat aku tempati. Sebagainya. Kurungan iki lek semene tak nggone sedeng gak? Nyaman gak? Nah, itu. Jadi penake tembung ning kono kuwi, Mas. Dia itu enggak bisa kita minta, "Oh, anakku ben koyo bae," enggak bisa. Enggak bisa. Tuhan yang mengatur semuanya, karena roh akan memilih kurungannya sendiri. Tujuan orang hidup di dunia itu bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup ini, Pak? Kebahagiaan hidup yang seperti apa, Pak? Yang harus dicari manusia ini? Kebahagiaan, apa yang kita cari? Untuk kebahagiaan atau gimana? Apa yang kita kebahagiaan hidup yang seperti apa yang harus dicari manusia? Manusia itu sebetulnya sederhana. Kita nggak usah muluk-muluk. Yang penting kita minta cukup sudah. Cukup saja lah. Nggak usah lebih, cukup. Sedaya cukup ya? Cukup semuanya. Simpel kan? Kita itu cuma berdoa minta untuk cukup dan meyakin bahwa Tuhan akan memberikan kita cukup. Tanpa kita yakin doa kita nggak akan pernah dikabulkan. Jadi tujuan kita adalah hidup cukup. Berarti hakikat kebahagiaan itu ya cukup. Tadi, Mbak? Ya cukup. Jadi kalau kita cukup itu mencakup semua hal. Kepribadian cukup, kehidupan cukup. Apapun kalau cukup enak ya. Enak. Nggak usah lebih, cukup sajalah. Cukup Mas Haji, cukup. Mbah, ngapunten Mbah. Niki ingkang lagi viral, Mbah. Tentang pawang hujan. Padahal pawang hujan itu kan
sudah menjadi budaya tradisi khususnya orang Jawa dari dulu ya Mbak. Waktu hajatan atau acara tertentu pasti memakai jasa pawang hujan. Nah itu tata cara sistemnya bagaimana tuh Mbak? Tata cara sistem maksudnya sistem pawang hujan itu. Pawang hujan, maksudnya fenomena yang kemarin lagi viral gitu, Kalau kadang-kadang dia juga guyu juga kita. Memang pawang hujan itu sebelum ada agama apapun ning gone donya Indonesia iki, pawang hujan itu sudah kita pakai dari turun temurun dan berbagai cara yang dilakukan sesuai kepercayaan mereka. Kalau untuk Rara kepercayaannya dia muslim, tapi muslim Jawa karena memang notabene orang Jawa. Jadi memakai adat Jawa. Mengko sing pakai muslim yang kental ya pakai doa muslim. Sebetulnya podo kok Mas intinya sama, bagaimana di waktu ada acara itu hujan tidak turun. Bukan kita menghentikan hujan, tapi kita memindahkan hujan. Ini yang harus digarisbawahi. Kita itu tidak menghentikan hujan, tidak. Kan hujan itu kan Tuhan yang menghendaki. Tapi kita meminta karena di sini ada acara, dipindah dululah. Di sebelah mana acara ini berlangsung dengan baik. Nanti kalau sudah berlangsung dengan baik, silahkan hujan di sini, tidak apa-apa. Dan berbagai cara untuk kita meminta tidak hujan. Ada yang pakai batu, ada yang pakai tengku, macam-macam medianya. Karena itu kan cuma media. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa meninggi cipta. Medianya kan untuk menghantarkan kita mengheningkan cipta. Kalau enggak Rara pakai mangkok ya monggo, terserah. Kalau saya pakai batu. Oh, jenengan pakai batu. Iya, pakai batu. Tata caranya gimana? Tata caranya ya sudah, saya ambil pakai bahasa Jawa karena aku mau Jawa tentu paseh kalau Jawa. Cukup kerikil tanpa ambekan, ambil, pilih kerikil yang paling baik bagi saya, yang saya pandang paling baik. Udan jo tipe-tipe yang turun kerikil kita dibagi. Saiki itu. Itu kalau saya. Tapi lain pula dengan yang lain karena jenenge media kan dari mereka itu turunnya kemana? Ibaratnya dari Rara itu dari Kanjeng Sopo, terus dari Pak Di Sopo sing pinginane dari Sopo, lek saya dari Sopo kan karek gurune, biyen lek belajar nang Sopo. Nah jadi kita nggak bisa disamakan. Yang terpenting kita kagumi bahwa budaya Jawa itu kaya. Atau budaya halal seperti ini. Kalau dikata musyrik, syirik dan lain sebagainya, dokter ya syirik dong. Iya, benar. Iya. Zaman Rasul enggak nih dokter. Iya, bid'ah. Jadi bilang apa nanti? Bahkan cara pawang hujan kan macam-macam, banyak medianya juga macam-macam. Nah, seperti yang sering saya lihat itu dengan media pakai seperti cabai, terus berambang, terus ditancapkan di sapu lidi itu, Mbak. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Mbak? Penjelasannya begini. Kenapa sapu lidi kok pasti dibalik? Dibalik begini ya? Iya. Nah, dengan harapan di sini ada cabai, ada macam-macam lah bumbu masak itu ibaratnya. Harapannya apa? Cuma satu. Kalau nanti ini menguap, karena kena panasnya itu ya menguap. Iya. Akhirnya awannya kan dia akan pergi. Oh gitu, Mbak. Ibaratnya ya seperti teman-teman kita yang pakai ini berdoanya pakai sesuai. Itu kan diibaratkan tempat rezeki itu kan wadai plastik itu ya. Dari unsur api ya, Mbak. Iya, dari unsur api kan dia. Disogoi dengan unsur api jebol akhirnya ditadai. Kalau kita kan cuma menyuwun begini tanpa media pakai api. Itu ibaratnya seperti itu. Apapun medianya, yang penting tujuannya satu. Minta biar hujan tidak jatuh di sini karena di sini ada acara. Minta jatuhnya di luar sana. Jadi nanti acara ini bisa selesai dengan baik. Tujuannya sama, apapun medianya tujuannya sama. Untuk biar tempat itu tidak hujan. Terus ada yang aneh lagi, Mbak. Seperti dengan media ngapunten celana dalam, Mbak. Jadi celana dalam terus dilempar ke atas atap seperti itu, Mbak. Ya sebetulnya semuanya sah-sah saja, tapi dari segi etika kan bagus lah. Sebetulnya tujuannya dia juga sama, bagaimana itu tidak hujan di tempat itu loh.
Jadi tujuannya sama, cuman kalau saya pribadi lebih memilih ke media yang lain karena itu pertama ya barang wadi, terus etikane kan ya kurang tepat batine wong Jawa ngoten lah. Intinya seperti itu. Jadi lek sing make ya monggo, tapi saya tidak pernah memaksakan kamu harus beralih ke media lain karena kenapa? Tuhan itu tidak pernah memaksakan untuk kalian tuh pakai media apapun. Yang penting kul yakin dan yakin. Ini yang terpenting. Neng lek wong Jawa kudune ya gak pantes lah pakai seperti itu. Bukannya gak oleh lah, kurang pantes gitu. Enggak, saya berpikirnya kok aneh kok pakai media seperti itu. Terus filosofinya bagaimana gitu loh. Lek niku ya mungkin aku bisa jawab ya ketawa ya Mas karena kita itu wong Jawa yang menjunjung tinggi harkat martabat, sopan santun, unggah-ungguh dan sebagainya karena itu barang wadi. Nggih. Iya. Bagi saya kurang pantes nih kurang pantes gitu loh. Mencoba yang lain gitu. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, yang penting sampaikan itu dengan sembunyi-sembunyi karena itu barang wadi. Pakai pisang biar juga bisa kok Mas. Pisang biar. Tahu kan pisang biar? Pisang biar itu ambil yang apa? Tandanannya paling atas itu. Ambil satu aja, nanti setelah sampai di rumah itu jenengan berdoa sesuai keyakinan dan bahasa sampean aja. Yang intinya minta tolong di tempat ini jangan diturunkan hujan ya Allah, turunkanlah di tempat yang lain. Kalau nanti sudah selesai, nanti dikembalikan lagi. Apa-apa. Ditaruhlah, dilempar ke atas atap. Apa biar artinya biar padang. Jadi dilogikan seperti itu. Banyak hal sebenarnya. Banyak hal. Berarti kalau misalnya sistemnya memindahkan ya Mbah ya? Memindahkan, kalau memberhentikan kita enggak. Kalau musim hajatan itu kan banyak di mana-mana hajatan. Misalnya saling memindahkan antar pawang hujan. Nah itu solusinya bagaimana Mbah? Begini Mas, betul. Kan hampir sama nggih jenenge wong Jawa itu lek digawe mesti hampir padha. Karena memang gurune ya hampir padha. Jadi waktu katakanlah ning gone safar itu, lek mulut jelas gak ono, ning gone safar. Itu obat mulut itu hampir bersamaan itu. Lah rata-rata kan Mas, mana yang lemah karena saling memindahkan, sing etan jaluk dipindah ngulon, sing ngulon jaluk pindah etan, sing ngulon jaluk gitu. Yang semua sisi kan ada orang digawe. Pasti ada yang salah satu, pasti ada yang kalah. Pasti ada yang salah. Betapa kuat, seberapa kuat kita, doa kita terkabul, itulah yang nanti akan menang. Kadang-kadang Tuhan itu juga adil. Adanya begini, kono kayak didik, kene kayak didik, kono kayak didik, kene didik. Oh kayak gerimis ya? Iya, gerimis gitu. Iya, itulah. Yang penting tapi intinya mereka itu sudah berusaha. Iya. Sudah memberikan yang terbaik. Kalau masalah urusan kabul dan tidak kabul itu kan Tuhan yang menentukan. Kita yang terpenting kan sudah berusaha sekuat tenaga memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya biar lokasi ini kita dikasih hujan karena masih ada acaranya biar sukses lancar, orang alangan apa-apa karena hujan. Sebetulnya begitu. Saya menghimbau kepada teman-teman yang ada di luar sana, penonton sekalian ini, marilah kita bersatu padu budaya kita satukan biar mendunia. Jangan saling olok, iki pakai ini bid'ah dan sebagainya, musyrik. Janganlah seperti itu karena notabene kita itu orang Jawa yang tidak pernah memusirkan, menyirikan kepada yang lain. Mari kita hargai perbedaan ini demi kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang utuh. Amin. Nggih Mbah, ngapunten. Terus pawang hujan itu tadi selain dengan media, nah itu apa harus berinteraksi dengan sang pengendali? Ya pasti kalau misalnya hujan, unsur angin, api itu kan ada pengendalinya Mbak. Pasti. Nah itu apa kita harus? Ya harus Mas, itu harus. Komunikasi. Karena jalannya memang harus ke situ. Jadi ada unsur api, unsur angin, air dan lain sebagainya. Itu harus kita satukan. Kalau enggak gimana kita? Itu kan bahasa-bahasa apa yang seperti saya sampaikan itu kan itu yang garis bawahnya saja, garis besarnya. Jadi sebetulnya ritual penuhnya ya pasti itu kita interaksi, semuanya interaksi sebenarnya. Jadi dari unsur angin, unsur api,
busur air dan sebagainya, kita interaksi. Jadi dengan media misalnya sesajen itu tadi. Iya, kita interaksi. Makanya ada teman yang kemarin di MotoGP ada yang pakai es dan sebagainya. Itu kan untuk menyejukkan suasana. Itu interaksi dengan airnya, ada bara apinya, interaksi dengan untuk yang api. Misalnya kalau menurut Jawa, Pak. Nah, itu kita bertawasul kepada siapa, Pak? Sebetulnya kita juga kepada Tuhan juga, nggak ada kepada yang lain. Apapun acaranya, bagaimanapun caranya, apapun medianya, tetap kita itu kembali kepada Tuhan. Iya, pada hakikatnya kepada Tuhan. Iya, tapi kan pasti ada lantaran. Lantaran itu makanya tadi. itu harus pakai lantaran. Kalau tidak pakai lantaran nggak bisa. Hidup itu pakai lantaran. Nah, kalau menurut Jawa kepada siapa, Pak? Tetap aja kepada Tuhan. Lantarannya apa? Doa. Doanya kita apa? Kita pakai media. Medianya apa? Kalau ingin suasana sejuk, ya kita pakai es batu. Tidak panas, rintik-rintik itu kan es batu. Es batu sifatnya kan menetes-menetes. Jadi akan menjadi. Ya misalnya kalau menurut Islam itu kan yang mengendalikan hujan misalnya malaikat siapa? Nah kalau nenggone sendiri sebenarnya kita itu ada unsur api, angin, air dan udara. Itu yang kita itu interaksi dengan mereka. Interaksi kita satu padukan, jangan sampai acara kita itu gagal karena ada hujan. Karena itu situasi di waktu di MotoGP kemarin itu pembalap rata-rata yang luar kono sing notabene ndak seneng panas, ndak dapat panas karena di Lombok itu begitu panas. Akhirnya si sang pawang itu sendiri menyediakan permintaan bahwa harus ada hujan rintik-rintik yang pagi itu deres karena kenapa? Itu baru di aspal itu baru penyejukan, kalau tidak disejukan nanti akan meledak karena pembalapnya rata-rata orang yang notabene nggak kuat panas, permintaan yang minta dikasih hujan rintik-rintik biar sejuk. Apa yang kita jalankan lantarannya ya ada unsur angin, api, air, udara. Nah kekuatan yang ini dunia ini, kekuatan yang terbesar yang dunia ini adalah udara. Jangan lupa kekuatan terbesar yang dunia ini udara. Tanpa udara semuanya nol, selesai. Nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Jadi kekuatan ada di udara. Siapapun yang bisa mengendalikan udara adalah dia yang paling sakti di dunia ini. Apa yang nggak pakai udara? Hipersoniknya Rusia? Iya. Semuanya pakai udara. Jadi makanya tak bilang tadi di awal, kalau penjenengan ingin ritualan, tarik nafas lewat hidung dalam-dalam, pikirkan apa yang pikirkan, dibuang lewat mulut lepas-lepas. Apa artinya? Hidup Allah dengan nafas. Kalau itu kok bahasa nafas itu tanda hidup, makanya kekuatan yang juga terbesar adalah itu jangan. Jadi kita harus medianya pakai udara. Nah ini jadi jangan lupa udara adalah media paling kuat di dunia. Apapun tanpa udara nonsen, tidak ada kehidupan. Iya, ngapunten Mas. Kados misalnya banyak pemirsa yang ada hajat memohon ya istilahnya lantaran pertolongan dumateng panjenengan. Nah, itu bisa ya, Mbak ya? Insya Allah bisa. Nah, ada kekhususan misalnya untuk apa pengobatan apa hajat apa gitu Mbak? Apa saja Mbak? Tapi yang jelas, yang pertama kesini ada 3 syarat yang harus dipenuhi seperti tadi: nama, timo lahir, dan umur. Umur itu tidak harus 4, 5, ada kepalanya saja. Kepalanya saja. Itu kalau ada orang yang sakit atau melihat masa depan. Oh bisa juga Mbak? Insya Allah untuk melihat masa depan seseorang itu nanti seperti apa, perjalanan kemarin itu seperti apa, insya Allah nanti akan terbaca dengan baik. Walaupun kita tidak bisa menyampaikan 100%, karena kalau kita menyampaikan 100% berarti mendalui Tuhan. Paling tidak garis-garisnya, link-linknya, list-listnya sudah kami kasih tahu. Bahwa dulu kalian
itu umur sekian begini, besok sekian begini, insya Allah seperti itu. Insya Allah, dan itu insya Allah saya sampaikan 80%. Nah 20% biarlah Tuhan karena kita ciptaan Tuhan nggak bisa mendahului. Berarti untuk segala pengobatan insya Allah bisa. Insya Allah. Jadi kalau untuk pakar, aku nggak bilang tumbal ya, aku nggak bilang tumbal, saya bilang pakar. Kalau pakar rumah, satu pertama yang aku jual adalah tanahnya di bawah sini, rumah terus alamatnya siapa, kepala rumahnya siapa, anggotanya siapa. Catat semuanya, kami ke sini, kami rituali, kami interaksi. Jadi kalau sistem kami tak pernah mendepak sesama makhluk Tuhan. Tidak pernah. Jadi kami interaksi, komunikasi, mana yang terbaik alami beda, kamu di alam sana, aku di alam sini. Kalau di mana yang lebih dulu, kalian pasti lebih dulu. Karena kalian tidak pernah mati, mana terus. Jadi piye ben aman semuanya, kita sinkronisasi. Karena piye, karena piye. Jadi kalau sudah ketemu cut gitu, lah aku kok dileh ngendi. Ya udah ngomong ae ben aja kesandung lah kau urip yo karo awakmu, kau ngarep gawe. Mulai apa peliharaan iki kesandung sambar nyandung lho piye aku nesu. Dipikir nyanyi kok. Makane aku baca ngomong ae. Sajane kalau kita itu sesama makhluk Tuhan, kita itu bisa interaksi. Enggak ada pengejaran dan penistaan, enggak. Dimasukkan botol lah Tuhan. Enggak bisa ngapain, dia juga makhluk Tuhan. Kan Tuhan menciptakan dua dunia, makhluk gaib dan kita. Kenapa kita harus menyiksa makhluk Tuhan sama makhluk Tuhan? Enggak boleh kalau saya, enggak boleh. Jadi simpel saja. Kalau memang Tuhan itu memberikan, katakanlah yang mudah, ngapain kita mencari yang susah? Kalau yang mudah aja dibuat susah, berarti dia ada tendensi yang nggak benar. Nah jelas harus pakai ini, pakai itu. Enggak. Karena Tuhan juga tidak minta minyak wangi, juga tidak. Itu kan cuma etika. Jadi kalau harus beli putus kemudian bunga itu berarti ada tendensi yang aneh-aneh. Gitu. Kalau saya tidak, disinkronisasi saja. Kalau sudah sinkron betul, nanti sebagai sujud syukurmu kepada Tuhan, karena rumahmu sudah sesuai dengan permintaanmu, ya sudah, kirimmu nambah aja. Bersujud syukurlah kepada Tuhan. Nah aku apa sih? Aku kan cuma satu lantaran saja. Jadi terima kasih aku, terima kasih Tuhan. Karena sudah dipertemukan dengan saya. Macam lah. Ini seperti itu. Misalnya pengobatan dengan jarak jauh, Pak. Bisa, misalnya. Nah, itu bisa juga ya. Teman-teman ada di Prancis, Paris, Hong Kong, Thailand semuanya banyak. Semua juga jarak jauh. Medianya. Yang penting saya tahu tiga tadi. Nama, tanggal lahir, dan umur. Jadi kalau teman-teman yang non Jawa, ibaratnya kan pasti nggak tahu tanggal lahir. Dukun kita Mbah Dugel, dukun yang sangat cerdas. Dan dia tidak pernah minta apa-apa, mintanya cuma pulsa. Tanggal 15 Desember tahun 65, cepat sudah keluar. Langsung bisa. Terima kasih Mbak Dokter. Sudah membantu. Jadi dukun yang paling ampuh yang dunia ini Mbah Dugel. Dia tidak punya minta macam-macam wangi juga nggak mau dia. Yang mintanya cuma pulsa. Biasanya duit ya Mbak ya. Duit intinya. Iya, intinya duit. Karena memang duit bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh duit. Nggih ngapunten Mbah. Sementara ngoten nambah nuwun sedayanipun sampun diparingi wawasan pencerahan kagem kawula sak rencang lan sedaya pemirsa. Nggih sementara ngoten riyin ngapunten lek wonten kekirangan kesalahan Mbah nggih. Kawula sak rencang nyuwun ngapunten. Bagi pemirsa semuanya, salam budaya. Salam budaya. Tidak lupa ojo lali saling menghormati, sayang menyayangi, jangan lupa selalu berbuat baik kepada sesama. Salam rahayu. Rahayu.